Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Teman-teman sekalian yang berbahagia, kita kali ini akan membahas tentang tips agar puasa kita tidak menjadi sia-sia. Berapa lama kita sudah berpuasa, namun terkadang puasa kita seperti biasa saja, tanpa rasa, tanpa ikatan sejarah apa-apa. Oleh karena itu teman-teman sekalian, ada baiknya kita manfaatkan betul bulan Ramadan itu agar supaya bernilai dan memiliki sesuatu kenangan indah, terutama beribadah yang mengumpulkan pahala sehingga bisa menghantarkan kita ke surga. Berikut tips agar puasa kita tidak sia-sia. Yang pertama adalah siapkan ilmu sebelum memulai. Jadi sebelum mulai sesuatu, kita harus memiliki pengetahuan tentangnya. Jangan sampai kita seperti seseorang yang masuk ke hutan namun dia tidak tahu apa-apa yang ada dalam hutan tersebut. Sehingga ketika dia masuk dalam hutan, dia ketemu banyak hewan-hewan buas, sehingga dia dengan cepat mati dimakan oleh hewan buas tersebut. Sehingga kehadirannya di hutan itu bukan mendapatkan manfaat, namun malah mendapatkan mudarat dan mafsadat atau kerusakan, bahkan bencana bagi dirinya. Karena itu teman-teman, yang pertama sekali adalah siapkan ilmu atau pengetahuan tentang puasa itu, terutama tentang bulan Ramadan. Kita harus tahu bagaimana puasa di bulan Ramadan, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak, hukumnya seperti apa, harus seperti apa. Ini sangat penting. Maka teman-teman bisa lihat di video sebelumnya tentang terkait puasa. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang dilarang, ada yang tidak. Oleh karena itu lihat video sebelumnya tentang puasa. Itu yang pertama, siap sebelum kita berpuasa, yaitu dengan ilmu pengetahuan tentang puasa itu sendiri. Selanjutnya yang kedua adalah teman-teman sekalian, kita harus mengetahui bagaimana supaya puasa kita itu tetap semangat. Nah, yang kedua adalah bagaimana puasa kita itu tetap semangat. Berikut tipsnya agar puasa kita itu tetap semangat. Kita sering ketika puasa itu merasakan males Mungkin teman-teman merasakan jenuh seperti tidak bergairah puasanya, sehingga puasanya terasa biasa-biasa saja. Bahkan mungkin ada seseorang yang menjadikan puasa itu sebagai beban bisa saja itu terjadi. Nah, ini yang kedua adalah tips agar supaya kita itu tetap puasa dan tetap seger saat melaksanakan puasa tersebut. Tipsnya yang pertama adalah bagaimana sahur kita. Sahur kita harus benar, jangan asal-asalan. Maka yang pertama, makan sahurnya seperti apa? Rasulullah SAW bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, yang artinya adalah makan sahur itu adalah berkah. Maka janganlah kalian meninggalkannya, walaupun hanya dengan seteguk air. Sesungguhnya Allah dan para malaikat mendoakan orang-orang yang makan sahur. Kemudian makan sahurnya itu seperti apa? Kadar waktunya. Makan sahurnya jangan di awal waktu malam. Biasanya kita kalau makan sahur itu jam 2, itu bukan sahur namanya, tapi itu juga disebut dengan makan malam yang kedua atau makan di tengah malam. Maka kita makan sahurnya di akhir. Kalau kita mengikuti saran Nabi apa? Makan sahurnya mendekati waktu azan subuh. Dikatakan di riwayat Bukhari itu seperti membaca 50 ayat. Nah, itu diperkirakan kalau di dalam kebiasaan orang Indonesia itu 10 menit. Di kalender-kalender itu atau jadwal imsakia itu diberi waktu 10 menit. Maka teman-teman 10 menit itu sebelum azan kita kalau bisa makan sahur kita, atau sebelumnya bisa, tapi jangan terlalu
malam sekali ya, gitu. Oke, kemudian makan sahur diakhirkan ya. Setelah itu adalah memperbanyak minum air putih. Nah, ini kita sering sekali karena puasa, habis buka puasa kita sering males tuh minum air putih ya, termasuk saat sahur ya. Maka kalau dalam kadar kesehatan, air putih itu diminum sebanyak 2 liter ya. Namun sebenarnya tergantung berat tubuh itu membedakan orang minumnya, tapi minimal 2 liter. Diatur aja 2 liter itu ya, saat berbuka puasa minum 1 gelas, nanti setelah makan minum 1 gelas lagi ya, setelah 1 jam 1 gelas ya, sampai target kita adalah 2 liter. Oke, baik. Selanjutnya teman-teman, agar puasa kita tetap segar adalah makan makanan yang banyak mengandung protein, vitamin B, C, A ya. Gitu. Kemudian hindari makanan dan minuman yang mengandung banyak gula. Karena sesuatu yang banyak gula itu membuat kita gampang haus ketika kita berpuasa. Ya. Kemudian jangan makan terlalu kenyang. Nah, kita sering banget nih, besok mau sahur ya, ini mau puasa besok, makannya banyak. Itu sebenarnya bukan buat kita tambah segar, buat kita tambah males. Apalagi habis sahur, wah itu tambah ngantuk ya, buat kita akhirnya tidur ya. Oke, hindari tidur setelah makan sahur. Nah, ini penting sekali ya. Kalau kata Ibnu Qayyim, di antara hal yang dimakruhkan itu adalah tidur setelah bangun atau makan sahur. Ya terus tidur, kenapa? Nanti buat kita tuh lemes, teman-teman. Teman-teman pernah nggak ngerasain kalau ketika habis sahur, sholat subuh terus tidur, bangunnya itu tambah seger atau tambah lapar? Biasanya tambah lapar kan? Tambah lemes, kok kayak lemes padahal tadi udah tidur. Kenapa? Karena kita tidur habis subuh tadi dan kita makan terus tidur. Kemudian olahraganya, nah, ini juga penting. Olahraga itu penting nggak sih? Oh, penting banget ya. Tapi harus tahu juga olahraganya kapan. Kita biasanya kalau bulan Ramadan olahraganya pagi, ya sebenarnya itu nggak baik. Ya olahraganya itu kalau mau olahraga ya sebelum buka puasa, ya 1 jam atau 2 jam sebelum buka puasa. Ya kalau memang mau pagi jalan-jalan habis subuh boleh lah, tapi jangan terlalu berat karena itu akan menguras energi kita. Kemudian olahraga yang dilakukan jangan yang berat-berat, olahraga ringan ya, jangan yang mengekspos membuat energi kita terkuras, terutama rasa haus itu akan membuat kita menderita ketika melaksanakan puasa di siang hari. Kemudian olahraga jangan di tempat yang terik matahari, tapi olahraga di tempat yang sejuk ya, supaya kita tidak terlalu banyak berkeringat. Nah, yang ketiga adalah bagaimana supaya puasa kita itu tetap semangat. Tata cara berbuka puasanya harus diperhatikan. Ini penting ya. Berapa banyak sih orang itu kalau buka puasanya seperti orang balas dendam ya, sehingga kita bisa lihat orang ketika azan, nah dia langsung makan sebanyak-banyaknya. Itu tidak baik ya. Nah, sekarang yang pertama kita harus lihat adalah ketika berbuka itu jangan ditunda-tunda. Segerakanlah berbuka puasa ketika sudah waktunya. Rasulullah bersabda, la tazalu ummati bi khairin ma'ajjalul iftar. Umatku akan senantiasa di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau kita waktunya berbukalah, jangan menunda-nunda. Ya, banyak di antara kita itu kadang sudah datang waktu buka puasa, dia merasa kuat, maka nggak segera berbuka. Ya, nanti aja lah, tanggung, ntar lagi nyampe, nggak, berhenti aja sebentar, minum minimal ya. Dan Nabi tetap dalam keadaan yang baik ya. Oke, baik, selanjutnya teman-teman, makan dan minum ya yang hangat. Nah, ini kesalahan kita sering kali langsung minum es ya biar seger, apalagi es kelapa muda ya. Nah, ini yang harus kita perbaiki, minum yang hangat dulu atau yang manis ya, teh manis ya, dan yang ringan. Jangan langsung berat ya, yang ringan-ringan dulu ya. Oke, kemudian teman-teman adalah sholat maghrib ya. Kalau memang kita bisa menyegerakan, segerakan ya. Jangan sampai nanti ketinggalan sholat maghrib. Nah, ini sangat penting sekali ya, karena makan kekenyangan lalu sholat maghribnya ketinggalan. Nah, kemudian ada lagi nih teman-teman ya, ketika puasa biasanya sering kita dapati bau mulut yang luar biasa ya, bau mulut yang luar biasa. Apa sih tipsnya agar supaya bau mulut kita tidak
luar biasa baunya. Nah, ini perlu kita perhatikan ya, walaupun ada hadis Nabi bahwa bau mulut orang puasa itu seperti bau kasturi, tapi bukan di dunia teman-teman, itu nanti di akhirat ya, hadisnya adalah di akhirat. Jadi di dunia tetap bau aja. Nah, oleh karena itu perlu diperhatikan, pertama segera gosok gigi ketika teman-teman habis makan sahur. Jadi gosok giginya jangan ditunda-tunda ya. Kedua, jangan lupa memperbanyak minum air putih ya, tentunya bukan di siang hari bulan Ramadan. Yang ketiga adalah mengkonsumsi sayur dan buah. Dan memang sih banyak dari kita tuh males mengkonsumsi air putih dan juga buah ketika bulan Ramadan. Hindari merokok karena merokok itu menyebabkan bau mulut ya, dan hindari makanan yang memiliki bau yang menyengat ya. Jengkol, peti dan lain sebagainya. Nah, itu dapat mempengaruhi bau mulut. Oke, teman-teman, itu saja tips kita sebagai materi tambahan untuk puasa di bulan Ramadan dan puasa-puasa lainnya. Bagaimana agar supaya puasa kita tidak sia-sia dan puasa kita tetap semangat dan segar ya, sehingga kita tidak seperti orang yang berbeda di bulan Ramadan ya. Jadi kalau berjalan lemes, kenapa kamu lemes? Puasa biasa aja ya. Puasa itu bukan sesuatu yang membuat kita lebih menderita, tapi yang membuat kita selalu bahagia dan menyenangkan dan bahagia dan menyegarkan juga. Oke, terima kasih teman-teman ya, semoga bermanfaat materi ini ya. Semangat selalu untuk menjalankan puasa dan jangan sampai puasa kita menjadi sia-sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.